Selamat datang di channel YouTube Keluarga Saci. Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda lonceng agar tidak ketinggalan video dari kami. Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan saya Lucia Mimi Manalu dalam pelajaran agama kelas 7. Pada hari ini kita akan belajar materi mengembangkan diri sebagai laki-laki dan perempuan sejati. Ada 5 indikator yang akan kita capai dalam pelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kita bisa bersyukur atas anugerah seksualitas yang Tuhan berikan kepada kita sebagai laki-laki atau perempuan. Yang kedua, kita bisa menunjukkan sikap tanggung jawab dalam mengembangkan seksualitas kita sebagai laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, kita bisa menjelaskan pandangan Kristiani tentang panggilan untuk mengembangkan diri sebagai perempuan dan laki-laki. Yang keempat, kita diajak untuk bisa menjelaskan cara-cara untuk mengembangkan seksualitas yang benar sebagai anugerah Allah. Dan yang terakhir, kita diajak untuk melakukan aksi nyata, yaitu melatih keterampilan sebagai laki-laki atau perempuan. Nah, teman-teman, apakah teman-teman mengenal foto yang baru saja saya tampilkan? Siapakah dia? Ya, benar, dia adalah Anindya Putri, salah satu putri Indonesia. Nah, ajang pemilihan Putri Indonesia, Miss Universe, atau ajang-ajang pemilihan yang lain bisa memberikan kita gambaran mengenai laki-laki dan perempuan, bagaimana laki-laki dan perempuan itu harus bertindak. Dalam ajang pemilihan Putri Indonesia, kita bisa melihat sekurang-kurangnya 3-4 hal yang nampak, aspek yang nampak di dalam diri seorang perempuan ya. Kalau kita lihat dalam pemilihan Putri Indonesia, di sana kita bisa melihat secara fisik si perempuan itu menari, cantik gitu, manis. Lalu yang kedua, dia memiliki keterampilan, ada beberapa keterampilan yang ditampilkan. Lalu yang ketiga, dia memiliki knowledge atau pengetahuan, wawasan yang luas. Dan yang keempat, dia memiliki attitude atau perilaku yang baik, sekurang-kurangnya itu. Nah, bagaimana dengan laki-laki? Kalau tadi adalah gambaran perempuan ya kan, bagaimana dengan laki-laki? Laki-laki juga sama, idealnya kita juga melihat secara fisik, tampan, pintar, lalu berperilaku baik. Seringkali kita mengabaikan salah satu aspek dari beberapa aspek tersebut, yaitu apa? Ya betul, sikap atau perilaku. Kadang-kadang atau sering juga kita melihat ada perempuan tampan, perempuan cerdas, atau laki-laki tampan, laki-laki cerdas, namun tidak memiliki sikap atau perilaku yang baik. Bahkan kita sering melihat sebagai remaja ya, ada tawuran, ada perkelahian, ada kenakalan-kenakalan yang dilakukan oleh orang-orang seusia kita. Sebagai perempuan juga, bahkan kita pernah melihat bullying yang dilakukan oleh anak-anak siswa, sekumpulan siswa-siswa SMP atau SMA ya waktu itu kepada seorang siswi juga. Jadi sama-sama perempuan. Jadi seringkali kita lebih mengutamakan fisik, kecantikan, kita lebih mengutamakan knowledge kita, lebih mengutamakan pengetahuan kita, tetapi mengabaikan sisi perilaku kita. Nah, kan kita belajar tentang seksualitas nih, ya kan? Seksualitas itu apa sih? Gitu. Kita sudah belajar minggu lalu. Seksualitas itu adalah seluruh aspek yang berkaitan dengan seks itu sendiri, baik jenis kelaminnya, baik gendernya, baik cara hidupnya, baik pandangannya, semuanya, seluruhnya. Jadi kita mau menghargai itu. Nah, misalkan saya sebagai perempuan, maka secara fisik saya akan merawat diri saya sebagaimana layaknya perempuan. Lalu saya akan memenuhi pengetahuan saya, knowledge saya sebagaimana yang diperlukan sebagai perempuan. Lalu saya akan mengisi juga keterampilan-keterampilan diri saya sebagai seorang perempuan. Lalu saya juga harus berperilaku, bersikap sebagaimana seorang perempuan. Itulah yang disebut menghargai seksualitas.
Nah, kalau kamu laki-laki ya sama halnya gitu ya. Pertanyaan saya, apakah teman-teman sebagai laki-laki atau perempuan, remaja masa kini sudah paham atau sudah menghayati seksualitasmu sebagai seorang laki-laki dan perempuan? Kalau dia perempuan, secara fisik, bagaimana dia menghargai fisiknya, bagaimana dia menghargai tubuhnya. Lalu kalau secara knowledge, bagaimana dia bisa mengembangkan pengetahuan dia, kecerdasan dia gitu ya. Dari sisi keterampilan, bagaimana sosok perempuan bisa belajar hal-hal skills gitu ya, supaya bisa punya skills atau keterampilan yang diperlukan. Lalu bagaimana perilaku secara rohani gitu, secara sehari-hari di dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana dia menjalankan atau berperilaku gitu. Nah, sama halnya juga dengan laki-laki. Sehingga ketika kita menyadari benar seksualitas kita menyadari diri kita diciptakan sebagai laki-laki atau perempuan, kita sungguh-sungguh menjalani hidup kita sebagai laki-laki dan perempuan. Mari kita menggali inspirasi dari kitab suci. Dari Kejadian 1 ayat 27 diungkapkan bahwa manusia diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan, dan mereka diciptakan dikehendaki gitu ya. Dikehendaki, diinginkan Tuhan, laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan, tetapi melalui perbedaan itu laki-laki dan perempuan harapannya saling melengkapi. Dikatakan juga di dalam Kejadian 2 ayat 18 bahwa diciptakanlah wanita untuk menjadi penolong bagi laki-laki. Sama juga laki-laki diciptakan untuk menjadi penolong bagi wanita. Nah, sebagai makhluk bermartabat luhur yang diciptakan Tuhan, kita hendaknya menjaga seksualitas kita. Bahkan kita hendaknya mengembangkan diri kita, mengembangkan seksualitas kita. Kalau kamu seorang remaja perempuan, apa yang harus kamu lakukan? Kalau kamu seorang remaja laki-laki, apa yang harus kamu lakukan? Nah, berikut ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan sebagai remaja perempuan atau remaja laki-laki. Nah, kita juga bisa menggali pandangan iman. Selain dari kitab suci, kita juga bisa menggali pandangan iman gereja atau pandangan iman Kristiani mengenai seksualitas laki-laki dan perempuan, yaitu dari Katekismus Gereja Katolik. Mari kita lihat Katekismus Gereja Katolik artikel 2335. Kedua jenis kelamin memiliki martabat yang sama, dan walaupun atas cara yang berbeda-beda merupakan citra kekuatan dan cinta kasih Allah yang lemah lembut. Jelas disampaikan di dalam KGK ini bahwa laki-laki dan perempuan itu memiliki martabat yang sama. Lalu kita juga bisa melihat dalam KGK artikel 2342. Memperoleh pengendalian diri adalah salah satu yang membutuhkan waktu. Kita tidak boleh berpendapat bahwa kita telah memperolehnya untuk selama-lamanya. Dan kita harus selalu terus-menerus dalam segala situasi kehidupan. Kita selalu berusaha terus-menerus dalam segala situasi kehidupan. Dalam bagian kehidupan tertentu, ketika kepribadian dibentuk, ia menuntut satu usaha khusus. Misalnya dalam masa anak-anak dan di dalam masa muda. Jadi jelas bahwa untuk membentuk suatu kepribadian, kita sebagai laki-laki sejati, sebagai perempuan sejati itu diperlukan usaha, teman-teman. Jadi kita juga harus melakukan usaha-usaha tersebut. Kalau saya perempuan, ya saya harus berlatih gitu. Harus berlatih melakukan keterampilan-keterampilan yang diperlukan sebagai perempuan. Saya harus merawat diri saya harus mengisi pikiran saya dengan knowledge, dengan skills, keterampilan saya. Lalu yang terpenting juga, tidak kalah penting juga, saya harus mengisi sisi rohani atau aspek spiritualitas saya sebagai remaja perempuan, sehingga saya menjadi perempuan yang sejati. Dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 2345, kita juga bisa melihat bahwa kemurnian adalah satu kebajikan susila. Ia juga merupakan anugerah Allah, satu rahmat, satu buah roh kudus, yang menganugerahkan kekuatan untuk mengikuti kemurnian Kristus kepada mereka yang dilahirkan kembali dalam air pembaptisan. Jadi kita
menyadari bahwa seksualitas kita sebagai laki-laki dan perempuan itu adalah anugerah dan rahmat Allah yang harus terus-menerus kita kembangkan dan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian teman-teman pelajaran kita pada hari ini. Semoga saya, teman-teman semua semakin bisa mengembangkan diri, mengembangkan seksualitas kita sebagai perempuan atau laki-laki sejati. Nah, di rumah silakan mencoba melatih keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk mengembangkan diri kamu sebagai perempuan sejati atau laki-laki sejati. Selamat mencoba, selamat berlatih, semoga berhasil. Sampai jumpa pada pelajaran selanjutnya. See you, bye-bye. God bless you.